kita ketemu lagi dengan saya Cindy Permatasari dan ditemani tentunya dengan seseorang yang lain yang nggak kalah spesial di sini, teman kita dari komunitas dulu kenalnya. Ternyata beliau sekarang udah beranjak ke dunia profesional nih. Ya, beranjak Kita dewasa. ya mulai dewasa, mulai mature. Nah, kita kenalin dulu Mas Ganda Tadio. Adio. Tadio. Yo, selamat kenal, selamat malam. Sekarang soalnya lagi malam Iya, di Indonesia kebetulan di lagi Indonesia. malam. Nah, ini Mas Tadio, jadi kita kenal dulu di komunitas IT di Surabaya gitu ya, Mas ya? Ya, di DSC. DSC. Nah, Hmm. apa kabar Mas Ganda? Alhamdulillah baik. Nah, gimana Mbak Cindy sendiri? Alhamdulillah masih seger-seger aja nih. Ya habis ini mau merit ya. Insya Allah, doain. Amin Nah, lancar. Ya. sibuk apa nih? Masih sibuk ngoding kah atau udah alih profesi ke yang lain karena udah mabok mungkin di IT Mas Ganda nih? Masih sama aja kerja di perusahaan sebagai programmer, terus sama nyambi-nyambi freelance kalau ada. Nyambi freelance tetap. Freelance-nya Mm-mm. freelance IT tentunya ya, ngoding-ngoding Freelance, gitu. ya ngerjakan software. Ngerjakan software. Ah, Nah, hari ini kita ceritanya mau ngobrol-ngobrol tentang background Mas Ganda, tentunya terkait profesi yang Mas Ganda tekuni sekarang, yaitu kita bakalan mainan Node.js sama Mas Ganda tentunya ya, gitu ya. ya, Nah, Mas Ganda, kita mau ngobrol dulu dari zaman dulu sekarang sampai yang akan datang gitu ya. Nah, sekarang Mas Ganda tentunya sebagai staf IT atau seorang programmer gitu ya. ya betul. Profesi programmer saat ini tentunya nggak terlepas atau masih sangat berkorelasi sama Mas Ganda waktu kecil. Nah, nah, Waktu nah kita kecil ini jadi apa? Nah, itu biasanya lingkungan, terus teman main, atau background keluarga ini mempengaruhi profesi kita saat ini gitu. Biasanya Ya, gitu, bapaknya dokter ikutan jadi dokter juga gitu kan. Biasanya kayak gitu. Nah, ya. kalau Mas Ganda ini gimana? SD di mana sampai SMP, SMA, kuliah ini gimana? Ceritain dong. Kalau aku sih latar belakang pendidikan ya, Hmm. SD itu di Madrasah MI Islamiyah. Nah, itu. Terus habis itu SMP-nya itu di YPM 1 Sepanjang. Hmm. Nah, madrasah juga. Terus SMA-nya itu baru ke SMA N1 Ndriorejo. Itu di Gresik. Nah, terus baru kuliah S1 di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Umaha. Ngambil jurusan informatika. Tuh. Ambil jurusan informatika. Iya. Ini kan memang dari background pendidikan kan kebanyakan Islamik ya gitu ya, sekolah Islam Ya. ya, sekolah Ya. Muslim, teman-teman Muslim. Nah, kenal IT-nya ini di mana toh? Atau ada dari keluarga, dari bapak, ibu, atau kakek, nenek, om gitu yang profesinya sama gitu sama Mas Ganda mungkin? Kenal apa? Eti. Uh, Kebetulan itu dari kecil itu aku emang suka main ngegame ya. Terus habis itu apa namanya? Kelihatan dari headphone-nya ya teman-teman ya. Ngegame. Terus habis itu SMA itu ya suka main game di komputer gitu itu. Terus habis itu apa namanya? Pengen buat game itu gimana sih caranya gitu. Terus habis itu aku masuk ke jurusan informatika, itu aku lihat itu kayak kedepannya itu mungkin bahkan buat game-game kayak gitu gitu. Tapi ternyata salah. Sama dong kita. Saya kira dulu saya masuk jurusan informatika juga kayak dunia Photoshop yang indah. Ah, Ternyata kesasar juga ya. kesasar juga. Nah, akhirnya di S1 fokusnya di apa nih? Analis kah Eh atau lah, hmm?
uniknya gini, kan aku kan di UMAH ini kan jurusan angkatan pertama kan. Lah, angkatan pertama itu belum ada pembagiannya. Cuman di sana itu sebenarnya ada pembagian kayak robotik, habis itu apa namanya? Software, habis itu ada yang namanya apa ya? Lupa aku. Jaringan lah, jaringan ada 3. Lah, berhubung angkatan pertama itu penjuruannya itu belum fix, jadi semuanya diajari gitu. Nah, ya, mabok dong. Semuanya diajarin. Ya Tapi seperti dari itu. beberapa yang diajarin itu udah kelihatan nggak, Mas? Oh, aku anak jaringan banget nih gitu. Sebenarnya gini lah. Nah, Dulu itu waktu aku ngambil kuliah itu kelas malam. Jadi itu kan aku paginya bisa kerja. hmm. Lah, waktu waktu aku dari semester 3 itu udah kerja. Pertama jadi desainer, apa namanya, baliho gitu itu. Desainer grafis. Ya, desain grafis. Nah, Oh, dari itu aku bisa Photoshop, Corel Draw. oh, Terus anak habis itu, desain juga. cuman nggak lama sih, nggak lama. Yang lama itu kerjaanku jadi guru. Aku pernah jadi guru, kebetulan ya guru komputer, ICT namanya. Hmm, hmm. ICT itu apa ya? Information Computer Technology kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Hmm. Literasinya ya, Mas ya. Ya, terus Literasi. itu cuman bertahan setahun. Terus habis itu aku pernah jadi, ya kan kan namanya lika-liku kehidupan kan. Pernah Dicobain semua. ya, terus habis itu setelah itu aku keluar, terus aku cari-cari kerja, pernah jadi ikut orang. Cuman orangku apa kerjaanku yang selanjutnya ini itu bagian testing gitu, testing Hmm, aplikasi. hmm, Nah, di apa ITS hmm, gitu. Terus habis itu eh, kan itu kan kerjaannya kan cuman per project kan, project selesai terus aku kan nganggur. hmm, Terus cari-cari aja seadanya coba buat apa namanya? Uang saku kuliah kan. hmm, Aku akhirnya nyari, gak taunya ketemu jaga kantin, aku jaga kantin. hmm. Nah, terus habis itu jaga kantin, terus selama 3 bulan kalau nggak salah itu ada lowongan lagi, apa namanya, programmer gitu. Terus Hmm. ya sekarang ini sampai sekarang ini aku Oh, di kerja di perusahaan yang sana. sekarang. Ya, gitu Oke. ceritanya. Jadi itu Panjang ya? panjang. Jadi itu Panjang. sebelum aku lulus kuliah itu aku udah kerja dulu, dan aku di perusahaanku yang sekarang itu dari semester 5 kalau nggak salah. Hmm. Semester 5 sampai lulus aku masih di sana. Sama programmer juga dari Programmer, iya. di awal memang megang apa, Mas? Maksudnya apa yang di develop di perusahaan itu gitu. Eh, Software desktop ya, lebih ke software desktop pertama. Soalnya kan perusahaanku ini punya produk sendiri kebetulan gitu, memasarkan produknya di develop dulu apa pakai bahasa Delphi. Oh, Delphi. Delphi. Jadi aku awal itu di perusahaan kerja itu pakai bahasa Delphi. Cuman kan di kuliah kan diajari bahasa-bahasa basic kan kayak Ah, Pascal, C++, PHP gitu-itu. berarti belajar baru dong. Baru lah, enaknya di perusahaanku yang aku kerja sekarang itu awal itu bosnya ramah kan. Aku itu diajarin gitu dari nol pakai Delphi gitu. Nah, akhirnya dari Delphi pindah ke mana? Terus akhirnya dari Delphi terus aku belajar-belajar pemrograman lah, programming lah. Terus itu aku itu kayak tahu kayak basicnya sebenarnya bahasa pemrograman itu sama aja. Nah, itu akhirnya aku coba kan ketika aku masih di sana semester 5, terus kan aku kan ada itu tugas akhir lah. Tugas akhirku itu aku membuat aplikasi Android. Nah, di sana aku belajar bahasa Java gitu. Logiknya kurang lebih sama mungkin ya. Logiknya sama ya, bahasa pemrograman itu logiknya sama, cuman yang beda library perpustakaannya aja gitu. Perpustakaan. Tapi tetap juga ya butuh belajar juga sih. Butuh belajar gitu. Nah, sampai Seenggaknya akhirnya sekarang ke Node.js. sekarang ke Node.js. Gara-gara project di kantor juga. Iya, betul sekali. Sama itu ngikut, jadi itu perusahaanku itu selalu ngikutin perkembangan gitu. Hmm.
Jadi ada belajar bahasa baru apa gitu, coba ikut-ikut ya, cari-cari itu. Nyaman, ya udah dipakai itu. Oke. Jadi kira-kira udah berapa bahasa nih Mas yang Mas sentuh lah, kuasai lah gitu. Ah, Selain bahasa Indonesia sama bahasa Jawa ya. bahasa Madura? Bahasa Madura juga. Enggak. Eh, yo apa yo? Pertama kan apa namanya di kampus itu diajari PHP. Hmm. PHP itu buat aplikasi sederhana CRUD, terus habis itu apa namanya di kantor pakai bahasa Delphi, terus pernah ngerjakan project di kantor itu pakai bahasa Golang. Hmm. Nah, terus habis Golang ini belajar ke Node.js ini. Oh, dari Golang baru Ya, belajar. Berarti nah, udah berapa lama Mas Node.js-nya Mas? berapa yo? 2 tahun, 3 tahunan mungkin, kalau nggak salah. Udah masuk medium export lah inilah. Ya, ya mau aja, amin. Amin. Nah, sampai sekarang udah bertahan di Node.js ini gimana ceritanya? Apa gara-gara belum ada project baru? Apa udah terlanjur nyaman? Kalau udah terlanjur nyaman kan susah pindah ke lain hati Ah, biasanya gitu kan Mas ya. eh, apa soalnya itu bahasa menurutku itu mudah dipelajari. Soalnya kan Java itu kan bahasa tingkat tinggi tuh, enak gitu dipelajarin. Terus apalagi aku dulu Android itu megangnya itu bahasa pemrogramannya juga Java Hmm. gitu. Terus kan Java sama JavaScript kan nggak jauh beda kan gitu. Menurutku. Nambah skripnya doang. Iya, cuma nambah scriptnya doang. Gitu. Terus habis itu kan di Node.js itu kan pakai bahasa JavaScript itu kan kalau misalnya buat website front end-nya kan juga pakai JavaScript. Jadi Hmm. kayak aku belajar sebenarnya ada pilihan itu pakai bahasa PHP. Hmm. Nah, cuman front end-nya itu kadang itu ya HTML JavaScript. Nah, cuman kan aku kan di sana kan kayak daripada aku belajar lagi PHP, kenapa kok nggak semuanya JavaScript? Dulu pemikiranku kayak gitu. Ternyata itu bekerja dengan baik ya. Ya, sampai sekarang, Sampai alhamdulillah. sekarang. Akhirnya ditekuni sama Mas Ganda. Nah, Oke. ini terkait profesinya Mas Ganda, kita pengen ngorek lebih lebih dalam dikit aja gitu Mas Ah, Ganda, biar teman-teman punya pandangan nih tentang Node.js, terutama adik-adik kita gitu, yang hmm, masih baru nyemplungin kaki lah di dunia IT gitu. Nah, Node.js ini gambarannya seperti apa sih Mas? Nah, hmm. Kalau menurutku tadi kan sih, tadi ya itu kan ya, JavaScript kan. Nah, ya, karena ini kan JS-nya sebetulnya kan JavaScript juga kan Node.js ini ya. ya, Tapi kan tetap ada bedanya kan pasti. ya. Nah, ini bedanya apa sih Mas sama JavaScript tok ini Hmm. Node.js ini? Biasanya sih JavaScript, nah, itu biasanya itu dipakai eh, buat ngoding website. Secara gampangnya menurutku sih gitu. Hmm. Kalau Java itu bisa ke desktop juga. Cuman ada yang Java itu bisa buat ngoding website juga. Jadi itu sekarang kan teknologi lagi berkembang kan, Hmm. teknologi kayak gitu itu gitu. Jadi yo Java sama JavaScript sih, kalau JavaScript itu duluan buat ngoding website menurutku gitu aja. Nah, kalau Sama JavaScript sama Node.js? sebenarnya itu Node.js itu kayak kalau di PHP itu ada yang namanya SMPP. Lah mesinnya itu Oh, buat apa menjalankan tuh? PHP. Ya, lah Node.js itu mesinnya buat menjalankan kode JavaScript supaya itu aplikasinya jalan. Tuh. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau Node.js ini jalannya di sisi server gitu ya Mas ya. Kalau JavaScript aja ini di sisi kliennya malah jalannya gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, itu berarti sebetulnya JavaScript sama Node.js ini bisa dipakai secara bebarengan gitu. Bisa. Kalau Hmm. kita biasanya membuat aplikasi pakai Node.js, kita biasanya pakai bahasa JavaScript. Itu. Oke, nah terus boleh diceritain dikit nggak? Ini cara kerjanya Node.js ini seperti apa sih, Mas Ganda?
cara kerjanya ya Hmm. gimana ya? Jadi itu kan misalnya kita membuat aplikasi sederhana lah, website Hello World gitu ya. Hmm. Nah, ketika kita mau buat aplikasi itu kan pertama kita harus install Node.js dulu. Hmm. Habis kita install, terus habis itu misalnya kita mau buat kodenya, kita buat filenya, terus habis itu misalnya file aplikasinya udah jadi kan, codingannya. Lah, Hmm. Node.js itu buat jalankan codingan itu, tinggal node app.js misalnya, terus habis itu jalan itu Ngeraninya aplikasinya. ya, Runningnya, bener, runningnya seperti itu sederhananya. ya, ya betul kata Mas Ganda tadi. Kurang lebih kalau teman-teman yang lebih familiar itu SAMPP mungkin ya Mas ya. Iya, biasanya kalau di kuliah itu pakai SMPP. Hmm. Nah, ini terus ada keunggulannya nggak sih Mas Node.js ini daripada server-server yang lain gitu? Kalau keunggulannya sebenarnya sih semua bahasa pemrograman itu sama aja ya, punya keunggulan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hmm. Cuman kalau sekarang Node.js itu lagi booming-boomingnya itu, soalnya kan banyak yang library Google yang dimana integrasinya itu pakai bahasa JavaScript gitu-gitu tuh. Itu Mbak Cindy. Nah, Jadi itu lagi apa? lagi tren lah ya. Lagi tren, Lagi lagi tren. tren. Nah, biasanya nih real case deh dari di kerjaannya Mas Ganda tentang Node.js. Ini biasanya develop aplikasi apa sih Mas? Contohnya gitu. Nah, fungsinya Node.js sendiri ini emang bisa diterapin ke semua aplikasi yang mau kita buat, semua platform. Misalnya web atau Android atau desktop gitu, kita bisa pakai Node.js semua kah? Kalau sepengetahuanku ya, Hmm. Node.js itu bisa buat aplikasi desktop. Jadi itu nanti extensionnya itu exe di build gitu itu. Hmm. Jadi otomatis Node.js bisa buat aplikasi desktop. Hmm. Terus kalau misalnya apa namanya mobile, kayak misalnya kalau nggak salah itu React Native. React Native itu Oh. kalau nggak salah pakai Node.js juga. Oh, Itu juga kan bisa pakai framework. Android ya? Iya, iya Android. Jadi itu cuma nanti itu ketika React Native kan cuma framework Kak. Nanti waktu dibuild nanti jadi project Android Studio. Lah itu tinggal dibuild lagi di Android Studio jadi APK gitu. Aku pernah belajar sedikit kayak gitu. Terus kalau Node.js biasanya paling sering juga digunakan buat website Oke. gitu. Ada contoh aplikasi yang pernah Mas Ganda buat nggak di Node.js? Apa ya? Ayam bakar Pak. Ini apa? Platformnya apa basisnya? Website, Ada Android. websitenya, ada Androidnya juga. Itu. Oh, yang waktu itu tempo lalu Mas Ganda bikin UI-nya itu ya? Ya Ya. seperti itu. Nah, oke. Ini sebetulnya kesimpulannya yang bisa kita tarik sebetulnya Node.js ini sangat bisa diterapkan di semua platform sebetulnya ya Mas ya. Ya betul. Teman-teman kalau udah yang nguasain bahasa Java, JavaScript, terus akhirnya nyobain Node.js juga, ini belajarnya nggak ngoyo sebetulnya ya Mas. Ya Nah, aslinya itu belajar hmm, bahasa pemrograman. Kalau misalnya orangnya udah suka sama dunia kayak komputer gitu, terus punya niat pengen belajar pemrograman, pasti menurutku sih bisa. nah, Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, Mas Ganda, ini kan programmer ini sebetulnya banyak sih ya, sebetulnya ya, gitu. Ya, Tapi kebanyakan mungkin teman-teman yang baru menggeluti profesi ini masih menguasai satu bahasa yang mereka suka, gitu. ya. Nah, sebetulnya agak susah sih dapat pemahaman seperti Mas Ganda gitu, kayak semua bahasa ini sebetulnya sama gitu. Itu kan. Nah, Ya. kira-kira ada tips dan trik nggak Mas sampai kita programmer nih bisa mikir, oh iya semua bahasa itu sebetulnya basicnya sama gitu. Cuma Ya. perpustakaannya yang beda itu Hmm, ya gitu. Ada ya. tips nggak dari Mas Ganda? Tipsnya itu ya sering-sering baca ya tentang Hmm. pemrograman. Kalau misalnya kamu udah kayak nemu basicnya pemrograman kayak input, output, habis itu proses, loop, if, terus
ya kayak gitu itu tinggal dicari aja di grup-grup itu nanti grup itu mempermudah sekali ya untuk belajar pemrograman gitu. Apalagi ikut kayak kelas-kelas online. Aku paling banyak itu belajar itu otodidak lah. Otodidakku itu dari internet juga, terus dari kelas-kelas online juga gitu. Jadi itu untuk belajar pemrograman itu enggak harus banyak referensinya kayak baca-baca, dipraktekin gitu itu. Iya, Menurutku gitu tentunya harus sih. banyak praktek ya gitu. Ya, action. Ya, harus banyak action karena kalau kita praktek, teman-teman semua bisa jadi orang yang beruntung mungkin gitu. Tapi Ya, kalau teman-teman jago tapi nggak pernah praktek, bisa-bisa beruntungnya hilang kali ya Mas ya. betul sekali. Jadi harus harus coba praktek dan terjun tentunya seperti Mas Ganda ini nyoba jadi guru, nyoba jadi ABCD, penjaga kantin, programmer ABCD semuanya dicoba tentunya ya. Sampai akhirnya sekarang fokus di Node.js. Nah, Di Node.js. kita lumayan juga ngobrol-ngobrol santainya sekarang ini Mas. Mungkin ada tips sedikit nggak buat teman-teman yang pertama mau nyemplung di Node.js ini? Tipsnya sih sebenarnya kalau pengen belajar Node.js nggak usah takut ya. Soalnya Node.js itu bahasanya pakai bahasa JavaScript itu merupakan bahasa tingkat tinggi, jadi mudah dipelajari. Jadi jangan takut. Kadang itu orang mau belajar bahasa baru itu takut. Terus nanti kira-kira kalau ada bahasa baru lagi itu gimana ya gitu. Jadi kayak memegang konsep itu sebenarnya bahasa pemrograman itu sama aja, tergantung kita buatnya itu kayak gimana itu. Bahan dasarnya bawang putih, bawang merahnya sama lah ya Mas. Masuk. Akhirnya jadi rendang, jadi apa, jadi Jadi nasi soto, goreng. jadi nasi goreng ya. Jadi basicnya kurang lebih sama. Oke, kita kasih kesimpulan yang tadi Mas Ganda itu pertama Node.js ini jalannya di sisi server ya tentunya ya. Seperti Ya, mungkin yang umumnya ini SAMPP gitu ya. betul Yang bisa sekali. sebetulnya bisa juga diterapin di semua platform gitu ya, nggak Iya, cuma website aja gitu. iya. Nah, juga kalau kalau JavaScript ini jalannya di sisi klien karena perihal HTML sama CSS itu Nah, tadi ya bisa dipakai di sisi klien. bisa dipakai di sisi klien. Nah, jadi Ya, teman-teman dikit ini kalau kalau tips dan trik dari Mas Ganda itu tadi kita sering belajar, sering praktek. Kalau teman-teman mau, teman-teman juga bisa belajar di Inixindo tentunya. Nah, itu ini Xindo. Inixindo gitu. Kelas Node.js kita juga buka kalau teman-teman ngikutin kita sampai akhir di sini, teman-teman silakan klik link yang ada di description box. Teman-teman bisa redeem vouchernya dan dapatkan diskon untuk kelas Node.js. Ya, sip. Nah, mungkin detailnya nanti kita kayaknya harus bikin episode selanjutnya nih ya, sama Mas Ganda yang mungkin lebih spesifik jelasin tentang Node.js. Node.js, ya. Mungkin cara installnya. Ya, kalau ada kesempatan bolehlah. Boleh. Apa kita langsung meet up di Surabaya ya, Mas ya? Surabaya, Tommy di Surabaya. Nah, ini Surabaya. teman-teman kalau yang mau kontak sama Mas Ganda, nanti kita mungkin cantumin Instagramnya Mas Ganda Aduh, ya di boleh. description box ya. Mungkin Sip. ada mau kolaborasi kerjaan gitu, freelance gitu sama Mas Boleh, Ganda. boleh. Silakan nanti hubungi Mas Ganda di Instagramnya. Mantap. Ada quote terakhir mungkin Mas Ganda tentang IT atau tentang pembelajaran? Apa ya? Quote. Jangan pernah menyerah untuk belajar hal yang baru. Sip. Ya, karena belajar itu long life learning. Nah, Selamat malam semua, terima kasih. malam.